Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Baik, pada kesempatan kali ini kita masih di tema yang ketiga, tokoh dan penemuan untuk mata pelajaran PKN, materi tentang hak dan kewajiban. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita, kalian perhatikan terlebih dahulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, and subscribe video ini agar video ini semakin berkembang. Baik, untuk poin bahasan yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini, yang pertama adalah tentang hak, yang kedua dampak dari pelaksanaan hak, tiga kewajiban, yang keempat, dampak dari pelaksanaan kewajiban, dan yang terakhir adalah tugas yang harus kalian kerjakan. Baik, langsung masuk kita ke materi yang pertama tentang hak. Pengertian hak. Hak adalah sesuatu yang mutlak dimiliki oleh seseorang. Setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan, menyampaikan pendapat, hidup aman, serta memperoleh kasih sayang dari lingkungannya. Hak-hak tersebut sangat dipengaruhi oleh lingkungan terdekat kita. Banyak hak yang kita dapatkan, terutama hak di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Yang pertama yang akan kita bahas adalah contoh pelaksanaan hak di lingkungan rumah. Yang pertama, hak yang kalian dapatkan di lingkungan rumah adalah mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Kemudian yang kedua, mendapatkan perlindungan dan keamanan dari orang tua tentunya. Kemudian yang ketiga, mendapatkan pendidikan juga dari orang tua. Yang keempat, mendapatkan kebutuhan sehari-hari, mulai dari kebutuhan sekolah, kebutuhan makan dan minum, dan lain sebagainya. Kemudian, yang selanjutnya adalah contoh pelaksanaan hak di lingkungan sekolah. Yang pertama, kalian berhak untuk mendapatkan pendidikan dari guru. Kemudian yang kedua, mendapatkan perlindungan dan keamanan dari warga sekolah tentunya. Kemudian yang ketiga, berhak untuk menyampaikan pendapat, dan yang keempat adalah menggunakan fasilitas sekolah, baik itu ruang kelas, ruang perpustakaan, toilet, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya, contoh pelaksanaan hak di lingkungan masyarakat. Yang pertama adalah menyampaikan pendapat. Yang kedua, kalian berhak untuk mendapatkan perlindungan dan keamanan dari warga sekitar. Kemudian yang ketiga, mendapatkan akses pelayanan yang baik terutama dalam hal pelayanan pemerintah. Kemudian yang keempat, menggunakan fasilitas umum, baik itu toilet, masjid, sekolah, dan lain sebagainya. Itu contoh pelaksanaan hak di lingkungan sekolah, rumah, dan juga di lingkungan masyarakat. Masuk ke materi yang kedua, dampak pelaksanaan hak. Orang tua kita telah memberikan hak kepada kita untuk menggunakan barang-barang seperti sepatu, sepeda, dan lain-lain. Kita harus bertanggung jawab dengan hak yang sudah kita dapatkan ketika menggunakan barang-barang tersebut. Contoh bentuk tanggung jawab terhadap hak yang kita miliki, yaitu yang pertama menggunakan dengan hati-hati. Kemudian yang kedua, menyimpan ketika sudah tidak digunakan. Dan yang terakhir adalah merawatnya. Itu adalah bentuk tanggung jawab terhadap hak yang sudah kita dapatkan. Kemudian, ketika kita bertanggung jawab dengan hak yang kita miliki, maka barang-barang tersebut dapat kita manfaatkan dalam waktu yang lama. Jadi dampaknya, jika kita bertanggung jawab dengan hak yang kita miliki, maka barang tersebut akan dapat kita manfaatkan dalam waktu yang lama. Sebaliknya, jika kita tidak bertanggung jawab dengan hak yang kita miliki, maka barang-barang tersebut akan cepat rusak dan bahkan mungkin tidak bisa kita manfaatkan dalam waktu yang lama. Baik, langsung masuk kita ke materi yang ketiga tentang kewajiban. Pengertian kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Ada hak yang harus kita dapatkan, juga ada kewajiban yang harus kita laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kewajiban seorang siswa baik di rumah maupun di sekolah adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Kewajiban kalian sebagai seorang pelajar. Ada banyak contoh pelaksanaan kewajiban seperti hak, ada yang di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan juga di lingkungan masyarakat. Contoh pelaksanaan kewajiban di lingkungan rumah. Yang pertama, patuh terhadap nasihat orang tua.
Kemudian yang kedua, menjaga kebersihan rumah. Yang ketiga, menghormati dan menghargai seluruh anggota keluarga. Dan yang keempat, belajar dengan tekun. Itu adalah kewajiban kalian sebagai seorang siswa di rumah masing-masing. Sekarang bagaimana contoh pelaksanaan kewajiban di lingkungan sekolah? Yang pertama, kewajiban kalian adalah mentaati tata tertib sekolah. Mengerjakan tugas tepat waktu, datang ke sekolah tepat waktu, menggunakan seragam, dan lain sebagainya. Itu adalah tata tertib sekolah. Kemudian yang kedua, menjaga fasilitas sekolah. Ruang kelas, ruang perpustakaan, toilet, lingkungan sekolah semua harus dijaga dengan baik. Kemudian yang ketiga, menghormati dan menghargai seluruh warga sekolah. Kemudian yang terakhir adalah belajar dengan tekun. Itu adalah kewajiban kalian di sekolah. Kemudian bagaimana kewajiban kalian di lingkungan masyarakat? Yang pertama adalah mentaati peraturan yang berlaku. Yang kedua, menjaga keamanan dan ketertiban umum. Jangan membuat ulah, jangan membuat kenakalan. Kemudian yang ketiga, menghormati dan menghargai seluruh warga masyarakat. Yang keempat, menjaga fasilitas umum. Itu adalah bentuk kewajiban kita di rumah, sekolah, dan di masyarakat. Sekarang dampaknya, pelaksanaan kewajiban yang sudah kita kerjakan. Datang ke sekolah dan mengumpulkan tugas tepat waktu adalah kewajiban seorang pelajar. Kita harus bertanggung jawab dengan kewajiban yang kita miliki. Contoh bentuk tanggung jawab terhadap kewajiban kita yaitu melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua, disiplin dengan kewajiban yang kita miliki. Dampak pelaksanaan kewajiban. Jika melaksanakan kewajiban sebagai pelajar akan membantu kita mengikuti kegiatan belajar dengan baik dan membuat kita dan orang di sekitar kita merasa nyaman. Jika kita melaksanakan kewajiban kita sebagai pelajar dengan baik. Sebaliknya, jika kita tidak melaksanakan kewajiban itu akan membuat orang di sekitar kita menjadi tidak nyaman dan bahkan mungkin merugikan diri sendiri dan orang di sekitar kita. Itu dampak pelaksanaan kewajiban bagi siswa, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Bagaimana? Itu materi pelajaran yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Bisa kalian pahami dengan baik? Jika belum kalian pahami dengan baik, kalian bisa mengulang video ini sampai kalian benar-benar paham. Setelah ini kalian mengerjakan tugas dan soal latihan. Semoga tugas dan soal latihannya bisa kalian kerjakan dengan baik dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.